Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Aulia Adrianti, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai perkoperasian. Apa sih koperasi itu? Yuk simak videonya hingga selesai. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan materi yang saya berikan, video pembelajaran yang saya berikan nantinya akan bermanfaat dan akan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, aku ada motivasi untuk kalian. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Jadi, jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru dan jangan takut akan kegagalan yang akan dihadapi nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita adakan pretest dulu nih teman-teman. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan dengan soal pretestnya? Saya yakin kalian semua bisa menjawabnya karena hanya ada 3 soal dan itu cukup mudah ya. Kalian pasti bisa semua. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan nanti di akhir akan ada post test nih teman-teman. Ada kuis untuk kalian kerjakan. Soalnya pasti masih gampang lah, kalian pasti bisa semua untuk mengerjakannya. Kita masuk ke lambang-lambang koperasi ya teman-teman. Arti dari lambang koperasi ini, yang pertama, lambang koperasi roda bergigi, menggambarkan upaya yang ditempuh secara terus-menerus seperti roda yang berputar, tidak kenal lelah walaupun kadang di bawah, kadang di atas. Sehingga koperasi adalah sebuah wadah di mana orang-orang selalu hidup dengan kerja keras. Yang kedua,
Nih arti lambang dari Koperasi Kapas dan Padi. Kapas dan Padi ini menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Jadi tujuan koperasi adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera, cukup akan sandang pangan dan papannya. Lalu yang ketiga nih ada lambang koperasi timbangan. Nah, timbangan ini melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Jadi setiap pengurus dan anggota koperasi haruslah adil dalam mengelola koperasi. Adil dan tidak berat sebelah nih, agar seluruh anggotanya dan pengurus koperasinya itu tetap makmur teman-teman. Lalu yang keempat nih ada lambang koperasi bintang dan perisai. Artinya Pancasila sebagai landasan ideal koperasi. Jadi Pancasila ini menjadi landasan dalam berkoperasi serta mengamalkan kelima sila dalam kegiatan sehari koperasi. Jadi sehari-hari koperasi itu berlandaskan 5 Pancasila. Dengan demikian Koperasi Indonesia adalah insan yang setia dan mengamalkan Pancasila. Lalu yang kelima ada lambang pohon beringin. Lambang pohon beringin ini menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian masyarakat Indonesia yang kokoh berakar. Artinya, masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang koperasi adalah masyarakat yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh cobaan dan gempuran ekonomi dari luaran negeri dan siap bersaing dari seluruh dunia. Lalu yang keenam, arti lambang koperasi. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Jadi koperasi adalah sistem ekonomi Indonesia yang sangat bagus dan menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Itu lambang keseluruhan ya teman-teman, arti lambang keseluruhan. Lalu warna dasar merah dan putih ini menggambarkan sifat nasional Indonesia, cinta tanah air dan bangga sebagai warga negara Indonesia teman-teman. Seperti itu kira-kira arti dari lambang koperasi tersebut ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke materi tentang perkoperasian. Apa sih koperasi itu? Koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kita lanjut pada sejarah koperasi. Awal mula koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada 1771 sampai dengan 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara di Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia sendiri, koperasi itu mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wiryaatmaja pada tahun 1896. Dimulai dari dengan melihatnya banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang tersebut. Lalu kita lanjut ke dasar hukum atau landasan hukum koperasi. Yang pertama, landasan ideal. Koperasi ini memiliki landasan idealnya. Lalu kita lanjut ke landasan hukum koperasi. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal koperasi ini adalah Pancasila. Pancasila ini harus menjadi dasar kehidupan koperasi. 5 sila Pancasila juga perlu menjadi dasar tujuan koperasi ini. Dikarenakan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Lalu ada landasan struktural. Koperasi Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah
Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Kemudian ada landasan mental. Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Contohnya itu seperti gotong royong. Setia kawan ini merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya kita memasuki tugas pengurus koperasi. Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu yang pertama, mengelola koperasi dan usaha yang dijalankan. Mengelola koperasi di sini meliputi mulai dari pemahaman perangkat hukum dan peraturannya, kemudian menyusun aturan main organisasi atau anggaran dasarnya, lalu ada sosialisasi aturan main kepada seluruh anggota koperasi, kemudian melengkapi sarana dan prasarana koperasi termasuk buku-buku organisasi, dan juga memfungsikan perangkat organisasi koperasi. Kemudian yang kedua ini ada mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran dan belanja koperasi. Lalu yang ketiga ada menyelenggarakan rapat anggota. Dan yang keempat ada mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kelima adalah menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang keenam ada memelihara daftar buku anggota dan buku pengurus. Kita lanjut lagi nih ke wewenang pengurus koperasi. Yang pertama itu ada mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan, menerima, dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, melakukan dan tindakan bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Kemudian ada fungsi dan perannya koperasi. Apa saja sih fungsi dan perannya koperasi? Yang pertama itu ada membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Kemudian berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu yang ketiga ada memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi ini sebagai soko gurunya. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai soko gurunya. Lalu yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Teman-teman pasti sudah mulai jenuh atas penjelasan saya dari terus-menerus pasti ekonomi. Maka dari itu, untuk meminimalisir kejenuhan, saya akan mengajak teman-teman untuk ice breaking, untuk tepuk semangat. Ikutin saya ya teman-teman. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, gimana? Sudah mulai semangat belum teman-teman? Kembali konsentrasi ya teman-teman. Karena di akhir kita akan ada sesuatu. Jadi tetap fokus untuk mendengarkan penjelasan tentang koperasi. Nah, ini dia tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Ada beberapa tahapan untuk pendirian koperasi yang berbeda hukum ya teman-teman. Yang pertama, mengajukan permohonan penyuluhan ke dinas terkait. Kemudian, dinas menindaklanjutkan untuk penyampaian penyuluhan koperasi. Lalu, koperasi menunjuk notaris untuk membuat akta koperasi. Setelah itu, mengadakan rapat persiapan pendirian koperasi, membahas anggaran dasar, dan menetapkan pengurus serta pengawas koperasi.
Kemudian notaris memproses pengajuan ke kementerian dengan dilampiri surat rekomendasi dari Dinas Koperasi. Lalu kementerian memproses akta pendirian koperasi yang telah diajukan. Setelah itu, akta pendirian dikeluarkan oleh kementerian dan diterima notaris untuk disampaikan kepada koperasi. Lalu, koperasi menerima akta pendirian dari notaris, kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada dinas bahwa telah menerima akta pendirian. Kayak gitu ya teman-teman untuk alur dan tahap pendirian koperasi. Sekarang kita memasuki prinsip-prinsip koperasi. Apa saja prinsip koperasi tersebut? Yang pertama itu keanggotaan ini bersifat sukarela dan terbuka. Lalu yang kedua, pengelolaan koperasi ini dilakukan secara demokratis. Artinya, setiap anggota punya hak yang sama dalam pengelolaan. Lalu yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya. Lalu yang keempat ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya ini adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dalam koperasi tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Modal itu bukan digunakan untuk mencari keuntungan semata. Lebih penting dari itu, modal digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat. Yang kelima ada kemandirian. Lalu yang keenam ada pendidikan perkoperasian. Apa sih pendidikan koperasian itu? Pendidikan perkoperasian itu adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya. Kemudian yang ketujuh ada kerjasama antar koperasi. Kerjasama koperasi adalah hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha. Lalu masuk ke jenis koperasi. Yang pertama itu ada jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Contohnya seperti koperasi di kampus itu dia menyediakan alat tulis dan makanan-makanan. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Contohnya itu seperti koperasi pasar, koperasi kredit, koperasi unit desa, dan lain-lain. Lanjut kita ke koperasi produksi. Koperasi yang di bidang usahanya ini membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha, dan melalui koperasi ini para anggota itu dapat bantuan modal serta pemasarannya. Contohnya itu seperti petani, peternak sapi, peternak kambing, dan lain-lain. Lanjut ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha ini koperasi di dalamnya memiliki gabungan dari berbagai jenis usaha. Bentuk usahanya ini dilakukan oleh koperasi serba usaha bisa berupa gabungan antara koperasi produksi, koperasi konsumsi, ataupun antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Contohnya itu seperti koperasi sekolah, koperasi karyawan, dan koperasi lainnya. Nah, selanjutnya kita lanjut berdasarkan jenis keanggotaannya. Nah, yang pertama itu ada koperasi unit desa.
Koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Kemudian ada Koperasi Pegawai RI atau KPRI. KPRI ini merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang didirikan serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Jadi anggota KPRI ini merupakan sekelompok orang yang bekerja di wilayah, misalnya kecamatan, sekolah, serta lembaga pemerintahan lainnya. Lalu yang ketiga adalah koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini koperasi yang berada pada lingkungan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Pertama, mulai dari hak dulu ya. Berikut adalah hak-hak anggota koperasi. Yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dengan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Nah, kemudian membahas tentang kewajiban anggota koperasi. Kewajiban yang pertama yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Selanjutnya tentang peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peran utama dari koperasi yaitu sebagai alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia. Koperasi berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai koperasi sekolah. Apa sih koperasi sekolah itu? Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah dan anggotanya itu terdiri atas siswa sekolah yang bersangkutan, misalnya siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, ataupun siswa sekolah menengah atas. Lanjut ke landasan hukum koperasi sekolah. Yang pertama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi nomor 638 tahun 1974 tentang ketentuan pokok mengenai koperasi sekolah. Yang kedua, Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0158 tahun 1984 dan Menteri Koperasi nomor 51 tahun 1984 tertanggal 22 Maret 1984. Yang ketiga, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 1984 tentang pendidikan berkoperasian. Yang keempat, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi sekolah. Yang pertama, untuk mendidik siswanya agar latihan berkoperasi untuk melatih kemandirian siswa tersebut. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian. Yang ketiga, melatih siswa untuk bertanggung jawab, disiplin pakaian ataupun disiplin waktunya, dan bergotong royong. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri koperasi sekolah. Yang pertama,
Koperasi sekolah tidak berbadan hukum, artinya koperasi dikatakan tidak berbadan hukum karena anggota-anggotanya belum dewasa ataupun belum cukup umur. Sedangkan untuk memperoleh status badan hukum, salah satu syaratnya adalah anggota-anggota yang bersangkutan harus sudah dewasa, dalam arti cakap hukum dan mampu melakukan tindakan hukum. Yang kedua, anggotanya adalah siswa sekolah tersebut yang bersangkutan. Yang ketiga, keanggotaan berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang keempat, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Yang kelima, koperasi sekolah mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Lanjut bahas mengenai jenis usaha koperasi sekolah. Yang pertama, ada unit usaha pertokoan. Nah, contoh dari barang yang dijual adalah seperti seragam sekolah dan perlengkapan sekolah. Yang kedua, unit usaha kafetaria atau kantin sekolah menyediakan makanan dan minuman. Yang ketiga, ada unit usaha simpan pinjam. Dan yang keempat, ada unit usaha jasa lainnya seperti fotokopian. Bagaimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada satu icebreaker lagi untuk kalian. Jadi jika saya bilang semut, seperti ini tangannya, dan jika saya bilang gajah, seperti ini. Oke, paham ya? Oke, kita mulai. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang aku mau kasih video tambahan, referensi video tentang koperasi. Nanti aku akan taruh juga linknya di deskripsi. Nah, kalian bisa menyetelnya kembali ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai koperasi. Bagaimana teman-teman? Sudah pada paham belum mengenai apa sih koperasi itu? Jika sudah pada paham, yuk kita mengerjakan kuis bersama-sama. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kalian buka web browser pada HP ataupun laptop kalian. Kalian buka Quizizz, kemudian kalian masukkan kode ini. Jika sudah masukkan quiz, maka akan kita mulai ya. Ingat, jangan curang dalam mengerjakannya, oke? Oke, kita akan mulai. Teman, nih kita copy paste kodenya ataupun boleh juga linknya. Kita join ke quizizz.com. Lanjut. Nah, klik join. Setelah diklik join, lalu kita enter nama kita. Misalnya nama kamu adalah Caca. Lanjut, namanya Caca. Oke, kita start. Setelah kita start, oke, baik, yakin kita mulai. Ya.
Bagaimana teman-teman? Soalnya mudah bukan? Jika kalian memperhatikan dan memahami penjelasan saya mengenai koperasi, pasti akan mudah untuk menjawab soal-soalnya. Nah, kira-kira pada betul berapa nih dari soal yang saya berikan? Dan salah berapa? Dan bagian soal mana yang menurut kalian paling susah? Nanti akan saya jelaskan kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah membantu mengerjakan soal kuis yang saya buat. Semoga bermanfaat. Aku ada tugas kelompok untuk kalian. Tugasnya cukup mudah. Kalian mencari permasalahan koperasi di Indonesia. Kenapa nih koperasi di Indonesia itu tidak berkembang dengan bagus seperti yang ada di negara-negara berkembang lainnya ataupun di negara maju lainnya? Kenapa seperti itu? Kenapa koperasi di Indonesia ini masih kurang adanya? Kemudian kalian cari bagaimana solusinya kira-kira. Menurut pendapat kalian sendiri ya teman-teman. Boleh juga kalian ambil referensi dari Google, tapi lebih banyak dan lebih dominan dari pendapat kalian. Bagaimana cara mengatasinya? Gitu ya teman-teman. Nanti tugasnya kalian ketik di PowerPoint. Nanti kalian presentasikan ke saya, maju satu persatu per kelompok. Oke teman-teman. Nanti semuanya harus berbicara ya teman-teman, satu persatu dari kelompok tersebut. Jadi bukan hanya perwakilan saja yang maju untuk menjelaskan, tapi setiap anggota dari kelompok tersebut. Oke teman-teman. Gimana? Sudah dimengerti untuk tugasnya? Oke, terima kasih. Sedikit semangat untuk kalian. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan. Semangat menuju generasi yang lebih baik. Pekom menuju unggul. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat yang sulit dipahami. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.